Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawar Trijuniarti. Saya akan mempresentasikan materi tentang memahami tata cara penulisan kutipan dan daftar pustaka. Adapun yang dimaksud dengan kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat atau pendapat seseorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan di dalam buku, artikel, jurnal, laporan, koran, majalah, surat kabar, atau bentuk tulis lainnya, maupun dalam bentuk lisan, misal media elektronika seperti TV, radio, internet, atau lain sebagainya. Fungsi kutipan diantaranya 1. Sebagai landasan teori. 2. Penguat pendapat penulis. 3. Penjelas suatu uraian. 4. Bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Sedangkan fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip. 1. Penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. 2. Penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. 3. Kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. 4. Jangan terlalu banyak menggunakan pengkutipan langsung. 5. Penulis mempertimbangkan jenis kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan menjadi 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau sepersis kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan di sumber teks asli. Cara penulisannya adalah sebagai berikut. Kutipan yang panjangnya kurang dari 4 baris. 1. Diketik seperti ketikan teks. 2. Diawali dan diakhiri dengan tanda petik. 3. Jarak antara baris kutipan 2 spasi. 4. Sesudah kutipan selesai, langsung ditulis di belakang yang dikutip dalam tanda kurung, ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Kutipan yang terdiri dari 4 baris atau lebih. 1. Jarak antara baris kutipan 1 spasi. 2. Dimulai 5-7 ketukan dari batas tepi kiri sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Bila kutipan dimulai alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5-7 ketukan. 3. Kutipan dipisahkan dengan teks 3 spasi. 4. Sumber rujukan ditulis langsung sebelum teks kutipan. 5. Apabila pengutip memandang perlu untuk menghilangkan beberapa bagian kalimat, pada bagian itu diberi titik sebanyak 3 buah. 6. Di belakang kutipan diberi sumber kutipan. 7. Kutipan diapit oleh tanda kutip atau tidak diapit tanda kutip. 8. Bila pengutip ingin menghilangkan satu kalimat atau lebih, maka pada bagian yang dihilangkan tersebut diganti dengan titik-titik sepanjang satu baris. 9. Apabila pengutip ingin memberi penjelas atau menggarisbawahi yang bagian yang dianggap penting, pengutip harus memberikan keterangan. Keterangan tersebut berada di antara kurung, misal garis bawah oleh pengutip. 10. Apabila penulis menganggap bahwa ada satu kesalahan dalam kutipan, dapat dinyatakan dengan menuliskan simbol sich langsung setelah kesalahan tersebut. 2. Kutipan tidak langsung. Adapun cara peraturan dalam pembuatannya adalah sebagai berikut. 1. Kalimat-kalimat yang mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasa. 2. Semua kutipan harus dirujuk. 3. Kutipan diintegrasikan dengan teks. 4. Kutipan tidak diapit tanda kutip.
5. Sumber rujukan dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat-kalimat yang mengandung kutipan. Apabila ditulis sebelum teks kutipan, nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka masuk ke dalam teks, diikuti dengan tahun penerbitan di antara tanda kurung. Apabila ditulis sesudah teks kutipan, rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhiran sebagaimana tercantum di dalam daftar pustaka, titik 2, dan diakhiri dengan tahun terbitan. 3. Kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat, meskipun kutipan itu singkat saja. Kutipan diberi tanda kutip, diikuti seperti teks asli. 4. Kutipan atas ucapan lisan harus dilegalisis dulu oleh pembicara atau sekretarisnya bila pembicara seorang pejabat. Dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung atau tidak langsung. 5. Kutipan dalam kutipan. 6. Kutipan langsung pada materi. Kutipan langsung dimulai dengan materi kutipan hingga penghentian terdekat atau dapat berupa koma, titik koma, atau titik, disusul dengan sisipan penjelas siapa yang berbicara. Daftar pustaka. Definisi daftar pustaka atau bibliografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Daftar sendiri didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal-hal yang disusun berderet dari atas ke bawah. Menurut Goris Kraft, yang dimaksud dengan daftar kepustakaan atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan fungsi daftar pustaka. 1. Untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tapi hasil pemikiran orang lain yang penulis. 2. Untuk memberikan arahan bagi para pembaca buku atau karya tulis. 3. Untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya. 4. Menjaga keprofesionalitasan kita atau jika kita sebagai seorang pekarya tulis terhadap tulisan yang kita buat. 5. Untuk melihat kebenaran bahan yang dikutip. Unsur-unsur daftar pustaka. 1. Nama penulis atau nama pengarang yang dikutip secara lengkap. 2. Judul buku termasuk judul tambahan. 3. Data publikasi seperti tahun terbit, tempat terbit, nama penerbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. 4. Untuk sebuah artikel diperlukan pula artikel, judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Unsur-unsur daftar pustaka. 1. Nama penulis atau nama pengarang yang dikutip secara lengkap. 2. Judul buku termasuk judul tambahan. 3. Data publikasi seperti tahun terbit, tempat terbit, nama penerbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. 4. Untuk sebuah artikel diperlukan pula artikel, judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Penyusunan daftar pustaka. Penyusunan daftar pustaka dan penunjukannya pada naskah mengikuti salah satu dari 3 sistem berikut. 1. Nama dan tahun, name and year system.
Daftar pustaka disusun secara abjad berdasarkan nama akhir penulis dan tidak dinomori. Penunjukan pada naskah dengan nama akhir penulis diikuti dengan tahun penerbitnya. 2. Kombinasi abjad dan nomor alfabet number system. Pada sistem ini, cara penunjukannya dalam naskah adalah dengan memberikan nomor sesuai dengan nomor pada daftar pustaka yang disusun sesuai abjad. 3. Sistem nomor, citation number system. Kutipan pada naskah diberi nomor berurutan dan susunan daftar pustaka mengikuti urutan seperti penyusunan bibliografi juga harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Nama pengarang diurutkan menurut alfabet. Nama yang dipakai dalam urutan itu adalah nama keluarga. 2. Bila tidak ada pengarang, maka judul buku atau artikel yang dimasukkan dalam urutan alfabet. 3. Jika untuk seorang pengarang terdapat lebih dari satu bahan referensi, maka untuk referensi yang kedua dan seterusnya, nama pengarang tidak perlu diikutsertakan, tetapi diganti dengan garis sepanjang 5 atau 7 ketukan. 4. Jarak antara baris dengan baris untuk satu referensi adalah 1 spasi, tetapi jarak antara pokok dengan pokok lain adalah 2 spasi. 5. Baris pertama dimulai dari margin kiri. Baris kedua dan seterusnya dari tiap pokok harus dimasukkan ke dalam sebanyak 3 atau 4 ketukan. Teknik penulisan. 1. Cara penulisan daftar pustaka textbook 1. 2. Cara penulisan daftar pustaka textbook 2. 3. Cara penulisan daftar pustaka jurnal dan disertai tesis 1. 4. Cara penulisan daftar pustaka jurnal dan disertai tesis 2. 5. Cara penulisan daftar pustaka dari internet. Penulisan pustaka menurut sumbernya. A. Pustaka dalam bentuk buku dan buku terjemah. B. Pustaka dalam bentuk artikel dalam majalah ilmiah. C. Pustaka dalam bentuk artikel dalam seminar ilmiah. D. Pustaka dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. E. Pustaka dalam bentuk laporan peneliti. F. Pustaka dalam bentuk artikel dalam surat kabar. G. Pustaka dalam bentuk dokumen paten. H. Pustaka dalam bentuk jurnal. Artikel dalam internet. Jadi, kesimpulan dari materi tata cara penulisan kutipan dan daftar pustaka adalah kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seseorang pengarang atau seseorang, baik tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah, koran, surat kabar, atau bentuk tulis lainnya, maupun dalam bentuk lisan, misal mulai media elektronika seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuan sebagai pengokohan argumentasi dalam karangan. Kutipan terdiri dari 1. Kutipan langsung, 2. Kutipan tidak langsung. Daftar pustaka atau bibliografi merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan. Melalui daftar pustaka yang disertakan pada akhir tulisan, para pembaca dapat kembali pada sumber aslinya.
Cara penulisan daftar pustaka sebagai berikut. 1. Tulis nama pengarang atau nama pengarang bagian belakang ditulis terlebih dahulu, baru nama depan. 2. Tulislah tahun terbit buku, setelah tahun terbit buku diberi tanda titik. 3. Tulislah judul buku dengan diberi garis bawah atau cetak miring setelah judul buku diberi tanda titik. 4. Tulislah kota terbit dan nama penerbitnya. Di antara kedua bagian itu diberi tanda titik 2 setelah nama penerbit diberi tanda titik. 5. Apabila digunakan dua sumber pustaka atau lebih yang sama pengarangannya, maka sumber ditulis dari buku yang terlebih dahulu terbit, baru buku yang terbit kemudian. Di antara kedua sumber pustaka itu dibutuhkan tanda garis panjang. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila saya dekat salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.